never be mine. I like the way your body moves. I like the way you spread. Hai semuanya, welcome back to the Screen Podcast. Hai Prima. Yes, hello everybody. Hari ini kita bakal ditemenin oleh ada Kak Tony, ada Devi juga. Hai Devi, ada Hai Kak Tony. Kita tentang tamu baru sekarang. Yes, kita bakal ngomongin apa sih Jun? Saya mau ngelanjutin series yang kemarin nih, ini part 3. Jadi A Grateful Heart part 3. Tentang A Grateful Heart, tapi kita bakal ambil satu topik khusus yaitu insecurity. Benar gak Jun? Oke, jadi stay Hanya nonton biar tahu. Yes, Scream Podcast, Scream Out the Truth. Bumper kan? Halo, oke, jadi langsung aja ya Jun. Kita langsung nanya-nanya nih ya. Jadi kita udah ada list pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari kita juga. Pertanyaan bahwa Ya, sekarang karena ada Devi ya, jadi kita juga bakal tanya-nanyain Devi nih ya. Jadi Devi yang harusnya lu biasanya banyak ngomong, lu harus banyak ngomong nih di sini, nggak boleh diem-diem. Gue kayak gak tau gue harus ngapain loh. Berarti pertanyaan kita dari sudut pandang Kak Tony sama sudut pandangnya Devi gitu tadi kan? Boleh jadi jangan apa aja. Boleh, ya nanti boleh lah kayak gitu lah. Jadi kenapa sih kita ambil insecure gara-gara insecure ini banyak banget ya terjadi, apalagi di kaum cewek-cewek khususnya kan. Terus kayak everybody sekarang kayak pasti kayak gila gue insecure banget, dikit-dikit insecure, lihat cewek cantik dikit di IG, aduh gila gue jelek banget, insecure banget gitu kan. Dan ternyata kayak insecure itu kalau misalnya cuma diemin aja, cuma kayak gitu-gitu doang, lama-lama tuh numpuk dan malah ternyata tuh bisa efek ke mentalnya tuh kuat banget. Jadi kayak malah bisa ngehancurin seluruh aspek kehidupan lo. Jadi hari ini kita bakal mengkaidah kenapa insecure itu penting, kenapa nggak boleh, kenapa Kita mau kayak kenapa harus mengubah insecure jadi apa Jun? Jadi apa? Gimana caranya ubah? Oke. Jadi langsung aja pertanyaan pertama ya Jun. Ya boleh, siapa dulu nih? Gua apa lu dulu nih? Silakan lo dulu. Oke, karena tadi lo yang mulai, berarti sekarang gue yang mulai. Jadi Kak, nih kita punya pertanyaan nih. Yang basic dulu aja sih, kita nanya, menurut kalian, menurut Devi atau menurut Kak Tony, insecure tuh apa sih sebenarnya? Oke. Penasaran aja dulu gitu. deh, Kak. Enggak, soalnya selama ini kita cuma tahu insecure, tapi kita tuh nggak tahu kayak sebenarnya insecure tuh apa gitu loh. Yes. Kalau menurut Devi, insecure nih apa? Kenapa? Apa itu insecure gitu? Itu apa sih insecure? Insecure. Menurut gue kalau insecure tuh kayak kata-kata yang verbal gitu ya, yang bikin kita tuh bisa nggak pede gitu. Terus kayak jadi gimana ya, menjalani hidup tuh udah kayak males gitu. Tuh kayak males gitu. Kayak males deh, udah gue udah capek, Udah udah jadi waspada gitu ya? Kenapa? Jadi kayak waspada gitu nggak sih? Iya, jadi kayak udah kalau lu udah ketemu yang kayak woi lu badannya gendutan, terus kayak oke. Kayak minder kayak lebih minder gitu sih, minder lah. Gue kira tadi lu mau bilang itu deh, apa mati segan hidup tak mau. Enggak. Yes. Kalau misalnya dari Kak Tony gimana? Insecure apa tuh Kak? Gini, kalau kamu bilang itu adalah kata-kata yang membuat kamu merasa tersudut gitulah ya. Ya. Gitu ya. Nah, pertanyaan kakak tuh gini, waktu misalnya tadi orang, kamu kasih contoh, kamu ketemu orang bilang sama Devi, gendutan lo misalnya gitu. Ya. Pertanyaannya adalah, yang kamu lihat dirimu, kamu gendut apa? Iya. Nah, artinya insecurity itu bukan sekedar kata-kata. Insecurity itu sebuah perasaan yang muncul ya akibat
ketidakterimaan kita terhadap kenyataan yang kita miliki atau kita ada pada kita. Nah, itu dia Kak. Jadi itu gue dulu, kan? Kalau gue dulu kan. Ya kalau misalkan kalian udah ketemu gue dari dulu tuh pasti udah tahu dah badan gue kayak gimana ya kan. Tuh badan gue tuh kayak balon Kak. Jadi gampang gendut, gampang kurus gitu. Nah, Iya. jadi kayak balon. Jadi, Nah, yang jadi problem itu sebenarnya adalah kalau kita bicara insecurity itu teman-teman perlu ngerti dulu. Nih, teman-teman perlu nangkep dulu bahwa insecurity itu bukan sekedar, itu bukan kayak bukan celaan, bukan. Insecurity itu bukan satu hinaan atau bukan satu pelecehan verbal, bukan. Insecurity itu adalah sebuah keadaan yang berangkat dari kenyataan. Tapi kita nggak terimanya. Tapi kita nggak terima, takut ketahuan, ya, takut kalah, takut keulang, dan segala macam rasa takut ada di dalam perasaan keadaan itu. Contoh, kamu, misalnya bukan kamu lah, misalnya contoh ada si A. Si A itu pernah mencuri di sekolah, gitu kan? Ya. Waktu dia SMP katakan ya. Nah, terus waktu dia di sekolah SMP mencuri itu ketahuan, tangkap. Sama salah satu temennya di sekolah itu, tapi nggak dilaporin. Tapi dia tahu, temennya ini tahu dia nyolong gitu. Ya. Sekian waktu berselang, naik pindah dong SMA, pindah. Ya kan? Begitu pindah di SMA, ternyata nih orang yang mencuri ini ketemu sama temennya yang tahu bahwa dulu dia mencuri. Ya. Dia bakal jadi kayak sekelas pula gitu. Jadi itu akan timbul perasaan insecurity di situ. Dia takut, aibnya dia ada yang buka, yes. Gitu. Nah, insecurity itu keadaan yang tercipta dari sebuah kenyataan yang kita belum beresin, yang kita hindari, yang kita takutin, gitu. Itu insecurity. Gitu. Ya. Padahal kalau misalnya Devi, orang bilang, gila lo Dev, gendutan. Devi bisa dengan enteng bilang, mata lo aja kali ini dari dulu begini. Memang dari dulu segitu ukurannya gitu maksudnya gitu. Jadi nggak perlu itu kan tinggal depend orang. Yang jadi persoalan tinggal masalahnya kita mau menerima atau nggak terima gitu. Yang lagi yang jadi persoalan adalah yang diomongin itu, kenyataan itu menurut kita benar atau enggak? Lebih relate ke hal apa, negatif atau positif. Kan cenderungnya insecurity itu karena dia related kepada hal negatif. Yes, iya. Iya kan? Emang ada Kak contoh insecure yang relate-nya ke positif? Apa? Emang ada contoh insecure yang relate-nya ke positif? Nggak ada, justru karena negatif makanya orang insecure. Coba kalau misalnya gini, coba misalnya gini, kakak kasih contoh ya. Misalnya gini, orang ketemu Devi terus bilang, gila Devi lu kalau nyanyi suara lu bagus banget. Gitu. Devi akan pernah ketemu orang itu gitu, dan itu bukan insecurity itu merasa nyaman, itu acceptance gitu. Devi akan cari orang itu terus. Gitu loh. Justru karena Devi menghindar, Devi karena melulu dikatakan lu gendut lu. Nah, ini yang ini suatu kebohongan yang diungkapkan secara terus-menerus itu bisa jadi sebuah fakta. Kira-kira begitu, ya.
Nah, Oke. kadang-kadang Devi yang tadinya nggak apa-apa, gendut lu, Jadi gendut lu, lama-lama minder gitu, lama-lama karena seolah-olah gendut itu adalah sesuatu yang menjijikan, yang menakutkan, yang Yes. nggak pantas gitu. Tapi coba bayangin kalau misalnya orang gendut itu di Indonesia dikasih harta sama negara 1 miliar. Devi bakal minta dikatain gendut. ya, Betul nggak? Masalahnya uang. Itu gitu loh. Jadi ya insecure itu sebuah keadaan yang related sama kenyataan yang cenderung negatif. oke. Cuma aku mau nanya nih, berarti itu istilahnya bisa dibilang kayak kita sadar nggak sih Kak sebenarnya kita tahu kita kayak gitu? Ya kalau kamu nggak sadar, kamu nggak akan insecure. Kamu akan cuek aja. Justru karena kamu sadari, kamu Dan kamu hindari, terima. kamu Yes. tutupi, kamu tolak itu, makanya kamu jadi insecure. Insecure itu apa sih? Itu kata dasarnya adalah security. Ya. Atau keamanan gitu. Jadi insecure itu tidak merasa aman, tidak merasa nyaman Yes. gitu. Terus kenapa kecenderungan insecure itu di cewek-cewek Kak? Padahal kan sebenarnya cowok juga sebenarnya bisa, cuman jarang banget ketemu cowok insecure Kak. Cowok Sebenarnya gini, sebenarnya dibilang kecenderungan insecure itu ada di cewek-cewek salah juga. Yang jadi berbeda adalah kalau cowok ini ya. Cowok itu kan sama sifatnya sama cewek kan rata-rata beda banget gitu loh. Iya. Ini kita udah bicara feminis sama maskulinitas gitu. Yes. Iya kan? Iya kan? Nah, Iya. jadi yang sering kali nggak kelihatan itu adalah karena cowok itu suka outputnya. Karena Beda, dia oke. karena dia maskulin, outputnya, jadi sering kali orang melihatnya jadi teralihkan rasa insecure itu. Contoh misalnya, dia insecure kayak tadi kata dia, yang tadi anak mencuri itu. Misalnya itu cowok, dia insecure ada temannya di situ. Bisa jadi dimusuhin, diberantemin dan sebagainya gitu keluarnya. Ya. Jadi untuk menutup rasa ketidaknyamanan itu, dia berusaha dengan caranya dia misalnya yang kasar, kayak gitu. Oh, ya. Apa segala macam semua. Ya, lalu terus temennya kayak ini dibuka aibnya, makin lagi jadi ribut, jadi rame kan, jadi berantem. Nah orang nggak akan melihat insecure. Begitu teman-teman bicara, katanya sih gara-gara itu enggak, itu gara-garanya dia duluan mukul ini, katanya sih gara-gara gini. Padahal ternyata gara-gara si B itu tahu rahasia dia, tapi gue nggak tahu udah benar apa. Kan jadinya begitu, karena outputnya itu, maskulinitasnya itu, nah feminin itu kan cenderungnya gimana ya? Cewek itu kan cenderung nggak terlalu kayak cowok gitu loh, nggak. Tapi cari cowok yang diem, yang kalau udah insecure itu rasa kayak cewek ya ada juga tapi jarang gitu ya. Dan dia biasanya dia akan jadi gelisah, dia akan jadi nggak konsen. Padahal cowok tuh kan beda sama cewek. Cowok tuh kan tipikal fokus gitu loh. Ya. Jadi dia bisa jadi kacau, berantakan deh misalnya. Dia nggak nyaman, dia nggak mau join dan sebagainya gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang insecure tuh kebanyakan cewek, enggak juga. Iya. Enggak juga. Sebenarnya cowok insecure cuma cara Insecure itu bukan masalah, itu bukan persoalan gender. Insecure itu adalah persoalan kenyataan yang pahit, buruk atau jelek gitu ya. Yang nggak selesai gitu loh. Gitu. Kak, tadi kan kalau abis setelah kakak jelasin yang apa arti insecure menurut kakak, kan kakak bilang insecure itu kayak keadaan di mana itu sesuatu kenyataan yang gitu, tapi kita nggak terima gitu kan Kak.
Berarti sebenarnya kalau misalnya ada pertanyaan kenapa sih bisa rasa insecure, berarti itu pilihan masing-masing nggak? Atau Nggak bisa nggak ada juga. faktor orang insecure? Karena kan saya tanya, Devi, Iya. Devi niat nggak jadi gendut? Enggak. Enggak. Ya, jadi kadang-kadang ada itu terjadi karena kita nggak ingin nih. Contoh misalnya orang diperkosa. Berat amat kasusnya. Loh iya itu contoh yang nyata gitu loh. Itu kan masa lalu dia yang kelam, masa lalu dia yang suram gitu. Ya. Contoh misalnya orang ditinggal bukan diperkosa sih, tapi dihamilin tapi tinggal kabur misalnya. Cowoknya nggak mau tanggung jawab. Nggak mau tanggung jawab, ya. Iya. Dia akan insecure di area, di lingkungan di mana ada orang yang tahu tentang masa lalunya dia. Jadi nggak semua juga, bahwa kebanyakan orang insecure itu karena terjadinya insecurity itu dia nggak pengen. Oke. Gitu loh. Ada satu anak perempuan ya, dia akan sangat merasa insecure apabila dia cuma berada berdua di dalam ruangan dengan laki-laki, walaupun di samping itu banyak orang atau apa. Karena pengalaman dia yang buruk, misalnya dia dicabuli atau apa tidak berdaya. Iya. Jadi sebenarnya apa sih insecure itu? Insecure itu lebih kepada trauma sebenarnya kalau kakak lihat mah. Devi misalnya ketemu gua dikatain terus dia bakal trauma ketemu gua. Bahkan gue males kayak udah ketemu sama orang itu. Bener-bener. Iya kan, gitu. Nah, persoalan gendut atau enggak itu kan persoalan sudut pandang. Betul. Betul. Benar. Contohnya nih, ya gue kasih contohnya nih. Kayak misalkan tuh lagi deket, kayak lo lagi deket sama doi lo ya kan, gebetan lah, hitungnya gebetan. Lo tau kondisi fisik lo kayak gimana, tapi pas doi lo bilang enggak kok, itu kamu profesional, kamu tuh cantik kayak gitu-gitu, jangan hindarkan ada aku kayak gitu. Tapi orang lain itu selalu kayak gendut banget sih, ini nggak kayak menganggap gitu tuh selalu negatif, terus tapi ada satu sisi orang yang kayak bikin kita up gitu loh. Gue lihat-lihat ini bukan contoh ya, ini langsung dari hati ya keluarnya ya. Enggak. Oke. Ya gitu. Itu persoalan sudut pandang sebenarnya. Sudut pandang. Iya, kayak contoh tadi misalnya ada laki-laki, ada orang yang ditinggal kabur sama laki-laki setelah dihamilin. Kan ada yang memandang itu sebagai aib, tapi ada yang memandang dia kasihan. Ya. Jadi paling gampang melihatnya itu gimana? Coba aja lihat komen netizen. Maha benar netizen dengan segala komen-komennya gitu. Kamu sih deh. Selalu akan ada 3 kubu. 3 loh, bukan 2, 3. 3 apa aja tuh Kak? 1 yang ngatain, 1 yang belain, 1 yang nengahin. Bener. Ada misalnya gini ya, misalnya beauty blogger gitu ya. Beauty blogger dia lagi make up-in, terus lagi gini pipinya goyang. Terus ada yang bilang gila. Ada yang bilang gini, gila mbak, itu pipi api misalnya gitu. Terus ada yang lain bilang gini, gila ya lo, mulut lu jahat banget sih, misalnya. Iya. Ya. Nanti ada yang satu bakal bilang gini, udah, biarin aja sih, orang mau pipinya kayak bantal, kayak apa, kayak lu bilang, itu kan urusan dia, udah lu ngapain pada komen, pasti sama dia begitu gitu loh. Iya. Ya, karena benar ada gua. Gitu loh. Dan
Tapi ya gitu, kita nggak pernah bisa salahin. Kenapa? Karena itu masalah sudut. Nah, Karena tuh kalau bicara sudut pandang selalu inget angka 6 gitu. Kenapa Kak? Kenapa? Karena angka 6 itu bisa jadi 9 kalau kamu lihatnya dari sisi yang salah. Oh iya Oh, iya. Iya. Oke. aku mau nanya nih, Kak Toin sendiri pernah nggak sih insecure? Penasaran soalnya. Kayak Kenapa? sepanjang mungkin 36 tahun hidup, pernah nggak sih ngerasain insecure sekali aja gitu? Kayak Atau ih, atau itu pengen banget atau Gue pernah kayak. Pernah. apa tuh? Boleh nggak dikasih tahu nih, dibagi ceritanya? Insecure kalau misalnya sambil Kak Tony mikir, apa banyak insecure tuh di dunia ini ya, itu kayak insecure tuh cuma fisik, padahal sebenarnya insecure tuh bukan cuma fisik ya Kak. Jadi kayak Ya, kalau ya itu apa yes. aja, insecure itu bisa apa aja gitu, yang datang dari Insecure hal yang. atau- Jadi gini ceritanya nih. Lu orang ini sih aib sih sebenarnya. nggak apa-apa. Kita buka-bukaan di sini. Jangan. Jadi apa? Bikin kepo. Jadi gini loh, gua itu karena gua tuh punya masalah pencernaan, kalian semua tahu ya. Oke, I see. Jadi gua tuh kalau tidur tidurnya kurang atau sometimes ya karena kalau tidurnya kurang terus tiba-tiba bangunnya pagi banget gitu ya. Itu tuh gue bisa buang-buang air gitu. Oh, dicuriga aku. Iya, nah, terus satu kali gue pergi ke kantor. Nah, apalagi kalau misalnya kena AC. Nah, udah kena kayak gitu, kena AC. Oh, itu makin perut tuh makin luar biasa. Udah dong. Satu hari gue pergi ke kantor. Gue selalu memang bawa baju ganti di mobil tuh selalu bawa baju ganti karena dari dulu kan hidupnya di jalan gitu kan di dalam mobil. Jadi itu gue jalan ke kantor nih, ceritanya macet pagi-pagi itu, macet nyalain AC kan, wah perut mules deh bos, aduh. Iya. Pak di tengah kemacetan itu mules dong. Dan gue sebelnya dia selalu nongol tuh tiap kali macet gitu. Kalau macet dia nongol. Gue matiin AC. Singkatnya, gile, itu nggak ketahan dong, cepirit mutuh. Akhirnya cepirit tuh gua, gila lu. Bah, itu tembus dong, bus. Sampai ke jok. Ih. Oh, Ih. Ampun. Itu ya. Untung gue pergi sendiri. Jadi, untungnya. tapi waktu itu gue masih pakai mobil Mitsubishi Cuda, warna Biru. abu-abu metalik, ya, warna Silverstone gitu kan. Itu, sorry, sampai netes bos. Ih, kok bisa sih sampai begitu? Astaga. Jadi, wah lu nggak, gue nggak kebayang deh. Terus, Jadi siapa yang tahu? singkatnya gue cari toilet cepet-cepet kan. Ya. Tadinya gue mau singgah di pom bensin, ya kan. Cuman karena udah bocor, gue nggak berani turun dong. Mhm. Iya. Jadi Akhirnya gue beli aqua. Beli aqua, buka jendela, beli aqua botol yang gede 2 botol. Gue cari semak-semak bos. Jadi, Terus lu berani keluar itu gimana gitu kan, lu beli air, lu kan berarti harus keluar dari mobil. enggak dong, tukang abang aqua yang jualan di jalan itu. Oh gitu. Gue beli
Devi yang gede 2 liter. Gue cari semak-semak di daerah Kebayoran Baru. Lalu gue pepetin pintu gue buka, terus gue loncat. Nggak kebayang. Jijik lu. Gue sambil gue guyur gitu ya, sambil ke kiri kanan. Ada orang nggak yang lihat itu? Ada orang nggak yang lihat? Kebayoran Baru itu lingkungan perumahan orang elit gitu loh. Iya. Ya. Dan wah, itu jok ya. Dia punya apa namanya? Jadi gue beresin dulu segala semua. Gue pucek. Ih. Terus Di tengah semak-semak itu celana gue pucek, men. Tapi gue buka tuh gue telanjang. Udah gue pucek, akhirnya gue pakai lagi celana basah. Gue ke mobil ngambil celana baru. Nah, jadi sebelum gue pakai itu celana baru, gue pastiin dong semua nggak ada bekas-bekas apa ini itu nggak ada. Udah gue itu celana yang tadi gue buang. Nah, terus? Udah segala semua gue udah rasa aman, gue endus gitu, masih bau kalau enggak gitu. Gue jalan ke warung beli sabun colek. Jadi itu tempat duduk gue yang tadi kena tuh gue sikat. tapi basah kan juga bisa. Bukannya lu lagi mau ke kantor, Kak? Iya, gue udah nggak peduli kantor, gue udah nggak peduli mau kantor tuh gue udah nggak peduli. Gue sikat, sampai udah nggak bau. Sela-sela kursi apa, gue cari ada netes apa enggak, ada pokoknya gue bersihin dah. Udah. Nah, insecure gue muncul di mana? Insecure gue muncul di kantor. Bos gue itu orangnya banget sama mobil. Ya, jadi ada sedikit bangkai nyamuk mati pun dia tahu. Terus? Saking bersih. Nah, dia tuh suka minta pergi sama gua bareng. Welcome to my car. Bawa apa ini Tony? Tunggu. Belum selesai. Jadi gua setiap kali gue nyampe kantor, insecurity gue apa? Gue takut kalau bos gue minta pergi sama gue. Oh, tapi nggak ada yang tahu kan, Kak? Padahal peristiwanya udah berlalu gitu. Iya. Tapi gue takut banget, setiap kali gue ke kantor, gue dihantui sama ketakutan itu. Sampai gue bisa bebas, sampai gue bisa rilis. Hari ini gue ngomong begini, nih gue udah bodo amat, lu mau tahu juga gue udah bodo amat. Iya, udah heal, udah menang. Bukan karena peristiwanya udah lewat, bukan, tetap aja malu. Dan lu tahu nggak insecurity gue satu lagi apa? Apa? Begitu sekarang dunia online begitu marak ya, segala semua diupload, diviralin. Gue tuh selalu bertanya-tanya lu. Saat itu terjadi, ada nggak yang kira-kira ngerekam gue? Atau enggak, misal itu kan kiri kanannya rumah orang kaya ya, atau mungkin tertangkap CCTV gitu. Gila, malah. Malunya sih ampun. Iya. Kalau gue sih nggak insecure. Kak, gue punya kasus mirip kayak gitu, Kak. Tapi bukan cepirit. Jadi waktu itu gue live sama keluarga gue. Ini udah lama banget, sudah berapa tahun yang lalu gitu. Adek gue masih kecil, kayak masih SD-an gitu lah. Terus kita ke puncak atau Bandung gitu. Macet banget. Kalau nggak salah puncak. Itu kalau di puncak tuh kan tengah-tengahnya tuh kayak semak-semak gitu kan. Terus kita turun. Ya itu udah mau sampai Pastur. Enggak. Udah mau sampai apa sih? Yang di atas tuh kayak mau ke Agape dari situ.
Di bawah tuh yang ada masjid tuh kalau kita ke puncak. Gadok. Nah pokoknya itulah, terus udah mau sampai puncak situ tinggal naik doang ke gunung, macet banget, gak bisa bergerak gitu kan, udah 2 jam. Adik gue mogok gitu. Akhirnya dia kita turun nih, gue, nyokap gue sama adik gue tuh turun, kita bertiga di semak-semak. Terus dia yang boker, gue yang kayak ngeliat nutupin dia, tapi muka gue tuh ke orang-orang gitu kan, sambil begini. Terus orang-orang tuh pada megangin handphone, terus kayak gini, gue yang malu, gue begini-begini. Terus gue tuh takut banget kalau sampai misalkan itu di-share gitu di sosmed gitu kan. Tapi kan lo juga kayak masih gitu kan. Enggak, soalnya gue inget banget waktu itu gue pakai celananya tuh kayak celana nude gitu loh. Jadi kalau dari jauh tuh lu kayak kelihatan gak pakai celana, Wak. Jadi ya kan itu yang firasat gue gitu loh. Mereka kayak gitu seakan-akan gue yang posisinya kayak gitu. Gue takut banget juga waktu itu. Tapi gue kayak gak kepikiran kalau mereka misalkan akan viral itu kah atau enggak. Karena mereka orang-orang pada megangin handphone kan. Tapi ternyata gak ada viral-viral gitu. Ya iya, itu yang aduh. Kadang gue suka kepikiran gitu. Semangat. Cuma ya udah, kalau lu ketemu videonya itu udah tonton aja rame-rame. Geli banget. Kan ada lu, bukan lu, Dep. Tutup aja, orang-orang yang ngeliatnya gua gitu. Karena gua Kan bisa Itu dijelaskan. Itu adalah satu contoh insecurity. Tapi itu masih pada level yang masih oke diceritakan gitu. Ya, secara orangnya juga udah, gue nggak peduli, gue udah nggak ini gitu ya. Tetapi kan ada hal-hal yang nggak semudah itu untuk diceritakan. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah semua orang pernah punya insecurity? Pasti punya. Yes. Sebaik-baik anak itu disayang, dimanja, dididik di rumah, pasti punya. Pasti ada rasa insecurity. Gitu loh. Kalau dari pengalaman gue ya. Kak, insecure itu ada levelnya nggak sih? Jadi kayak ada yang insecure ini, ada yang insecure ini, ada yang udah parah, udah gambar dirinya rusak. Bicara level sebenarnya enggak. Yang jadi persoalan adalah peristiwanya. Tergantung peristiwanya apa. Jadi kalau misalnya contoh dia peristiwanya tuh sebenarnya kayak hal sepele gitu. Terus dia insecure. Berarti Contoh itu ya, kenapa? Contoh. Karena kalau kita bicara itu kan bicara keakibat. Yes. Ya. Kayak yang gua alami, akibatnya apa sih? Cuman rasa malu, sudah. Ya. Pada titik tertentu itu akan merontokkan segala apa ini itu. Kalau gua ini misalnya seorang public figure atau apa misalnya kayak gitu. Tetapi apa yang gua alami itu adalah naturally gitu loh, naturally. Yes. Ya. Tapi kita apa ya? Kita bedakan. Itu naturally gua nggak pengen. Cuma udah males atau gimana? Iya. Ya. Nah sekarang misalnya ada suami selingkuh. Ya. Berat. Karena dia selingkuh, istrinya tahu dia selingkuh, kepergok. Tangkap basah. Atau jangan bilang cewek selingkuhannya ini mau memeras dia gitu. Oke? Blackmail, yes. Mau peras dia ya. Nah, lalu suatu ketika dikirimin via WhatsApp, Mas atau Om atau apa, dikirimin fotonya atau penggalan videonya gitu. Setelah lama mereka nggak berhubungan, dikirimin. Terus dibilang dengan pesan begini, aku butuh ini. Kalau Mas nggak bisa kirimin, aku sebar video ini. Gitu. Misalnya gitu. Aku kasih ke istri Mas gitu. Iya, misalnya gitu. Ya, itu kan dia jadi insecurity sama. Tetapi bedanya kalau orang selingkuh ini adalah
Kan dia yang buat selingkuh itu. Ya. Di satu titik keadaan itu bisa membuat dia gelap mata sehingga misalnya si selingkuhan ini dibunuh. Oke. Ya. Jadi ada nggak levelnya? Bukan masalah level, tetapi ini masalah peristiwanya apa, akibatnya apa gitu. Oke. Ya. Nah, akibat itu tuh yang kadang-kadang ya. Kadang orang nggak mau melakukan itu gitu. Cuma gimana? Betul. Ya. Kalau kayak kakak gitu ya, misalnya sampai sekarang kakak masih rasa malu begitu gitu ya, terus kakak cerita sama orang, terus orang ceritain lagi, paling gua musuhin orangnya. Ya. Nangkep nggak? Nangkep. Nah itu insecurity. Jadi bukan masalah level, tetapi masalah peristiwanya apa, kejadiannya apa, perbuatannya apa. Gitu. Tapi Kak, kan kalau kakak tadi contohin itu kan gara-gara kayak ada orang lain gitu kan. Gimana kalau misalnya insecure itu gara-gara sendiri gitu? Kayak contoh kayak gue gitu kan. Contoh. Terus gue kayak gue ngeliat cermin gitu kan. Terus gue ngerasa, apaan sih jelek banget gitu. Terus gue jadi insecure sama diri gue sendiri gitu. Itu kan dan gue jadi kayak nggak bisa nerima apapun yang bilang kalau orang bilang kayak contoh kayak mata lu bagus tahu kayak gitu, gue tetap nggak nerima gitu, gue tetap kayak nggak jelek gitu. Itu gimana? Itu merendahkan diri kali. Pertanyaannya adalah yang jadi bikin kamu menganggap dirimu jelek itu apa? Karena nggak ada manusia lahir, nggak ada yang bilang dia jelek, dia gendut, tiba-tiba ngerasa gendut, tiba-tiba ngerasa jelek, nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Pasti lu merasa ngeliat sesuatu dulu nih yang cakep nih kan. Kayak misalkan Zendaya gitu, gila, kurus banget. Nggak gini deh. Kalau masalah membandingkan diri, ya, diri. Kalau kamu pada keadaan itu diterima orang lain lebih cakep dari kamu nggak akan insecure. Contoh misalnya gini. Orang ketemu Devi nggak bilang Devi gendut, bilang Devi gitu tuh Devi lucu banget gitu. Apa kamu akan rasa malu? Enggak. Iya. Betul nggak? Ya. Kamu bilang jadi pertanyaannya Angel kan kira-kira gini, mungkin nggak sih Kak insecurity itu muncul sendiri di diri sendiri? Ya. Nggak mungkin. Entah kamu kata orang, entah kamu menemukannya sendiri, tetapi pasti ada mulanya, ada sebabnya di mana. Oke, ngerti. Dan itu jatuhnya pasti bukan ada. insecurity. Jatuhnya? Gambar dirimu rusak. Ya gambar diri rusak bikin orang insecure ya kurang lebih. Tetapi insecure tuh banyak kali lebih kayak traumatik gitu loh. Oke. Tapi kalau kamu muncul dari dirinya sendiri, karena kamu mungkin karena perlakuan, tadi misalnya gendut lu, rusak gambar dirinya tuh rusak. Ya. Bego lu, jadi bego bener gitu. Kenapa orang meng-compare? Kalau manusia tidak pernah puas. Ya. Ya.
Kenapa orang membandingkan? Karena dia cari yang baik. Sehingga kalau menurut dia gendut itu jelek, maka yang baik itu gimana? Ya, Kurus. Kurus itu standarnya gimana? Iya, deh. Kayak siapa? standarnya ya. Kayak Barbie. Lalu mulailah orang melakukan hal yang Bless you. aneh-aneh. Ya, operasi lah, diet ketat lah, ngapain? Makan cacing pita lah. Buat apaan tuh ini? Biar cacing pita itu makanin lemak di dalam tubuhnya, daging biar dia. Sedot lemak. Tapi gimana persoalannya kemudian gimana cara keluarin itu cacing pita kalau udah keburu gede? Iya. Mati dia. Seneng ya? Dia ada ininya kan yang bisa ngerobek usus, bukan sih? Apa? Iya. Gitu. Jadi berusaha cari. Oh, kalau kayak gua ini gendut. Bagus itu kayak misalnya kayak Ariel Tatum. Ya. Buat sebagian orang Ariel Tatum apa? Udah pernah lihat Ariel Tatum? Gak juga. Orang bilang dia semok. Gue bilang dia gemuk. Saya mau kapan? Semok tuh apa? Tos. Tos virtual. Beda gitu. Semok tuh berisi lah gitu loh, montok. Oh. Gue bilang dia gemuk. Gue gak suka. Karena lu udah punya istri. Apa? Karena lu udah punya istri. Itu bukan alasan. Gue kasih tau lu ya, menikah punya istri bukan berarti lu gak bisa melihat buat dosa jauh dari perzinahan. Punya istri cantik nggak jamin. Betul. Gitu. Oke? Jun, Nih, kamu kan ada pertanyaan tentang yang Kak Tony tadi sempat bahas tuh yang kayak operasi, botox gitu. ya jadi Kak, sekarang kan lagi ngetren nih kalau ngilangin ini nih apa sih kayak lipetan di jidat ini loh pakai botox, Tarik benang lah, biar botox. langsung gitu pakai filler, biar bibirnya tebal gitu pakai filler. Terus apalah operasi plastik lah, hidungnya jadi kayak gini lah. Nah, itu bener nggak sih salah satu dari bentuk keinsecurean dia? Ya. Oke, pertanyaan lagi. Apakah itu cara yang benar untuk menghilangkan insecure? Tidak. Enggak. Ya. Jadi sebenarnya jawaban dari kalau misalkan nggak boleh insecure, berarti harus ngapain? Beresin. Berarti Kamu bukan insecure dengan gitu. cara filler, botox gitu-gitu enggak. No. Contoh nih ya, contoh kamu menemukan sendiri misalnya kamu nonton film Korea lalu kamu lihat Song Hye Kyo. Buat kamu Song Hye Kyo itu cantik. Banget. Nggak, itu cewek yang tidak punya pori-pori, gila di zoom aja nggak kelihatan pori-porinya. Tidak tahu dia yang mana. Aku bilang enggak. Ini cuma misalnya. Lalu kamu kepengen jadi Song Hye Kyo gitu. Apakah itu bentuk insecurity? Belum tentu. Tapi apakah itu satu gambaran bahwa gambar dirimu nggak match atau rusak atau nggak sesuai? Ya. Itu adalah satu gambaran bahwa kamu nggak mengerti tentang ya.
Kamu mungkin nggak dikatain, kamu mungkin nggak dihina orang dan segala macam. Tetapi pertanyaan kakak, wanita mana di dunia yang nggak pengen kelihatan cantik? Betul. Betul banget. Kenapa makeup diciptakan dan laku? Karena wanita pengen terlihat cantik. Gitu. Nah, itu kan satu contoh kasus yang kamu menemukan sendiri. Oh, cantik itu kayak Song Hye Kyo misalnya standarnya kamu. Iya. Lalu kamu mulai mengambil gambarnya Song Hye Kyo untuk kamu paksakan masuk jadi di dalam dirimu. Yes. Ya, kamu mulai mereject dirimu. Oh gila, itu cewek yang nggak punya pori-pori. Terus kamu mau ngapain? Kamu mau lem pori-pori? Oh my god. Mau diapain? Mau disemen? Mau dipukul? Biar licin mulus? Terus sabar. Terus kalau misalkan contoh orang jerawatan atau enggak pori-pori gede, terus dia nggak boleh gitu kayak terus kayak contoh dia kayak suntik vitamin gitu biar nggak jerawatan atau pori-porinya nggak gede. Berarti nggak boleh. Gini loh. Makanya ini yang saya mau ngomong. Ini kakak mau ngomong. Menyadari dirimu dengan segala keadaan yang Tuhan ciptakan itu semua. Kenapa kulit punya pori-pori? Tujuannya buat supaya kulitmu bisa bernapas. Iya. Hah? Bisa keluarin keringat, buang racun, Ya. Buang minyak berlebih. buang minyak berlebih yang ada di permukaan. Itu tujuannya pori-pori itu. Berdua kenapa udah nggak bisa diem dari tadi gue lihat. Ya, jadi kamu menemukan bahwa semua yang kamu Tuhan kasih buat kamu, desainnya itu unik buat kamu, bahwa bisa membuat kamu bersyukur, itu bisa bikin kamu jauh daripada mengingini hal-hal yang kayak begitu-gitu. Oke. Cantik itu relatif, jelek itu relatif. Ya, hancur itu absolut, rusak itu absolut. Ya. Sehingga yang hancur, yang rusak itulah yang perlu di makeover, dibenerin. Terus Caranya? Salah nggak kak orang pakai botox? Salah nggak kak orang pakai filler? Salah nggak kak orang tarik benang? Salah nggak kak orang operasi setrika muka? Salah nggak? Salah nggak? Mungkin Teknologi itu ditemukan untuk membantu orang merekonstruksi yang hancur itu tadi. Satu ya. Yang kedua, tante-tante kita yang umurnya udah 50 ya, kulit mulai bergelambir ya, kulit pipi mulai ada di dagu gitu ya, itu ditarik Garis. kencang lagi gitu ya. Tapi kalau cuma garis-garis merah yang biarin aja. Di umur segitu kamu terus suntik nih botox biar kulitnya kenceng. Supaya apa? Supaya saya bisa tampil oke di depan suami saya. Supaya saya masih bisa tetap perform di dalam pekerjaan saya, penampilan saya bisa menunjang saya gitu. Tapi kamu umur 17 tahun, botox, operasi lipetan. Ini dipotong tulang pipinya biar tirus. kikis gitu. Betul nggak? Dioperasi nih, tulang ininya dipapas tulangnya biar kecil, tirus. Begitu selesai lu kayak wajik basi. Tahu nggak wajik basi?
Tahu yang warna coklat itu kan, yang kayak beras. Wajar warna coklat segitiga udah nggak ada yang makan. Mengkilat. Mantul. Ya, itu kamu namanya kamu udah menolak dirimu. Kamu nggak anti sama yang gitu-gitu, tetapi kalau kamu umur 25 ya, hidungnya kalau udah nggak di-maintain meleot, ya gila tuh. Itu kan kamu bikin pencobaan untuk dirimu sendiri, betul nggak? Ya. Betul. Kakak punya teman ya, kerjanya SPG. Itu dia punya kulit itu, ya. Itu licinnya kayak keramik Istana Bogor. Mantap. Kayak porselen di Istana Presiden, kayak porselen gitu. Licin di gosbu luar biasa. Tiap minggu suntik hidung, dagu, ya. Tunjukin bilnya sekali masuk ke perawatan, satu tempat perawatan ya. Sekali ini 25 juta. Ya, sekali perawatan hidung, dagu, apalagi ya. Begitu Seminggu sekali, Kak. Seminggu sekali, awal-awal maintain itu 25 juta. Nanti udah jadi ke sana tiap berapa minggu? Sebulan sekali. Nanti udah berapa ini? Nah, kalau udah jadi itu lebih panjang gitu misalnya. Tapi kalau belum kan itu ditembak terus gitu kan. Nah, dia kulitnya hitam, suntik vitamin C itu setiap ada jadwalnya, vitamin C jadi putih gitu ya. Akibatnya kerjanya SPG, kerja SPG. Akibatnya apa? Dia mesti meng-effort dirinya untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Yes. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi hari ini pergi malam Sabtu pergi sama cowok dugem, di mana paginya sudah di Bali sama cowok lain lagi. Buset. Besoknya udah di Hong Kong sama cowok lain lagi. Besoknya udah belanja di Orchard sama cowok lain lagi. Kamu bisa bayangin nggak? Kamu menimbulkan pencobaan untuk dirimu sendiri. Karena kalau itu begituan kan itu kamu sekali suntik kamu nggak bisa tarik balik. Iya. Jadi buat maintain gimana? Suntik terus. Bibir kurang tebal. Suntik. Suntik bentuknya bagus. Nggak punya duit nih, nggak bisa suntik. Nyusun lo kayak lintah kawin. Iya, betul ya. Kalau nggak bisa diterusin ya jadi jelek. Maksudnya jadi malah aneh. Akhirnya kan Iya. itu menjebak kamu, mengikat kamu dalam satu keadaan kamu harus mendapatkan sekian. Setiap sekuennya. Oke, sudah. Nah, itu yang nggak benar. Nah, sekarang ada yang cari duit benar, habisnya buat begitu. Oke, tiba-tiba masa pandemi tiba kayak begini, corona. Duitnya ada, tapi nggak bisa perawatan. Mulai hidung kayak jambu monyet. Yang begini ya jambu monyet yang kayak masuk ke dalam gitu. Iyalah. Tiba-tiba beranak lah. Ih, Lu mau perawatan, lu punya duit, mau tempatnya nggak buka karena pandemi. Lu mau gimana? Ini kejadian nih banyak nih, ini masa corona banyak banget ini. Iya. Semuanya pada merubah penampilan. Berubah. Ada yang pengen dagunya lancip, ada yang pengen dagunya ada belahan. Wah. I have. I pengen. Ada satu, ada dua. Nggak punya lesung pipit, bikin lesung pipit.
Buat apa Nah, ya. sih? Ya. Hidungnya biar tinggi disuntik. Ya, gitu. Pandemik nggak bisa perawatan, jatuhnya kayak jambu air. Sini aku deh. Ngerti nggak? Jadi makanya itu kalau kita bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, yaitu kamu kadang misalnya gini, ada orang memang diciptakan cantik, ada memang orang diciptakan jelek. Kamu ngeluh aja mukamu jelek, kamu jalan sama temanmu yang cantik. Temanmu diculik, diperkosa gara-gara cantik, kamu selamat, bersyukur nggak? Bersyukur. Iyalah. Kamu terkenal gendut, makannya banyak. Ya? Ini misalnya, jangan tersinggung ya. Kamu terkenal gendut, makannya banyak. Ya? Orang juga males nyulik yang makannya banyak. Ngap. Ngasih Gak makannya kuat. repot. Iya. Betul nggak? Betul. Pernah lihat orang jelek jalan, pasangannya cakep? Ada di Instagram banyak. Banyak. Ya udah. Kenapa harus jadi cakep juga gitu loh? Cakep, jelek itu relatif, tergantung siapa yang lihat. Ya, benar. Kakak pernah kenal satu orang, kita sama-sama lihat satu cewek. Buat kakak itu cewek ya, gendut kayak kudanil. Buat dia seksi. Mau bilang apa? Bule di Bali nih, ya, gandeng mbak-mbak. Gila. Itu sama pembantu kita, cakepan pembantu kita. Tapi dia suka. You are my everything, you're beautiful. Lo mau apa lu? Betul gak? Betul. Pengen cantik, pengen baik. Salah nggak? Nggak salah. Nggak. Ya, lakukan dengan understanding. Kamu udah nonton film Imperfect? Sudah. Jadi kalau kalian ada pertanyaan lagi, kakak mau jawab, nonton aja itu film. Itu menjawab semua insecurity. Ya. Ya. Cuma satu hal yang kakak mau bilang bahwa di dalam insecurity kalian itu tadi kan kita bahas ada insecurity yang karena memang traumatik gitu kan. Ya. Kalian itu ya Tuhan terima kalian itu nggak pakai syarat. Ya. Guys. Nggak pakai embel-embel. Nggak ada Tuhan tuh terima orang yang mesti bawa CV, nggak ada, nggak punya rekam jejak buruk, nggak pernah punya masa lampau yang suram, nggak ada. Kamu kriminal, kamu apa segala macam, kamu korban pelecehan, perkosaan dan segala macam, ditipu dan segala macam, Tuhan terima kamu tuh apa ada. Ya, yang dia pengen kamu jadi serupa segambar sama dia itu dalam karakternya. Mau kamu jelek, hitam, orang bilang, tapi kalau karakternya karakter Kristus, ya, tetap orang sayang kok sama kamu orang. Ya. Jangan udah jelek, hitam, belagu, sok, hidup, kurang ajar. Jadi guys, kita udah sampai di penghujung podcast kali ini, di series ketiga ini guys. Jadi kita belajar banyak banget nih mengenai insecurities. Nah buat teman-teman semua, setelah mendengar podcast kali ini, jangan insecure lagi ya. Belajar untuk menghargai diri sendiri, karena Tuhan tuh gak peduli mau kalian jelek, mau kalian pesek, mau kalian gendut. Nah Tuhan tuh menerima kalian tuh apa adanya 100%. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton podcast kita berikutnya.
minggu depan setiap hari Sabtu jam 6 sore di channel YouTube-nya Scream Community ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua buat like, comment, dan subscribe di channel YouTube kita. Dan buat teman-teman semua juga yang mungkin masih ada pertanyaan atau misalnya kayak masih bingung sesuatu, boleh tanya-tanya nih atau langsung DM aja ke Instagram kita @screamcommunity. Oke guys, bersama aku Sharon Ivana dan ada teman-teman aku di sini juga, ada Angel, ada Devi, dan juga ada Kak Tony. Scream Podcast, Scream Out the Truth. Dadah! Bye!